terlambat, maaf. 1, emang bangun telat. 2, jalanan macet, subhanallah. Subhanallah, tumben kemarin sejam lebih, tumben malam ya. Macet begitu tadi pas masuk RTM dari depan ada kontainer lagi, bukan kontainer apa, mobil semen apa tuh? Mobil semen bisa di sini, bujuk dia mau ngecor kali. Ikutin dia di belakang, nggak bisa dilewatin, jalanan pas-pasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fikih kita udah belajar, alhamdulillah. Tauhid udah. Kan tauhid tuh yang wajib tuh ilmu yang menjelaskan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, mustahil ya sama jaiz. Dan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang wajib bagi setiap para utusan Allah yang jaiz dan mustahil. Tuh. Nah, ketika itu udah kita miliki, ya tetap kita nggak boleh berhenti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita dalam kandungan ibu sampai kita masuk liang lahat. Nah, ini sekarang pelajaran tentang ya ilmu yang wajib fardu ain, yaitu ilmu tentang ya perihal perilaku hati. Tuh. Namanya apa? Ilmu hifzul qalb, ilmu memelihara hati, menjaga hati, merawat hati agar hati tadi tetap bisa diisi, dipenuhi ya dan dihiasi dengan perilaku-perilaku yang Allah taala perintahkan dan membersihkan hati dari segala macam perilaku ya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rasulullah, salamun alaik ya Wadaraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wadaraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ya, ambil berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asil qalbi wa hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadha hifzul a'dha as-sab'ati fardu 'ainin ala kulli muslimin. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi ta'ala wal khunut min rahmatillahi ta'ala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu datang dari salah seorang imam besar, wali besar, yang beliau Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bil jami' bi barakati karamati sirrah wa anwar ulumih wa nafa'ati salamati minadatihi wa fidatu futuhatih wa dawati shalihat fid din wa darin. Allahumma min taqabbalallah. Murid Habib Abdullah Haddad, enggak kurang beliau mengambil ilmu ya dan segala sesuatunya kepada Abdullah Haddad selama 40 tahun. 40 tahun beliau melazimi Abdullah Haddad. Tuh, dan ya memanfaatkan kedekatan beliau dengan Abdullah Haddad, dengan beliau belajar aneka macam disiplin ilmu. Di antaranya enggak kurang 70 kitab ilmu beliau baca di hadapan Abdullah Haddad. Ihya Ulumuddin, tafsir, hadis, segala macamnya. Sampai terakhir beliau baca kitab kepada Abdullah Haddad ya, yang mendekati wafatnya Abdullah Haddad, beliau sedang membaca kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, imam madhab yang nomor 2 tuh setelah Imam Abu Hanifah. Tuh. Jadi saat beliau lagi belajar ilmu dan ilmu hadis yang dikarang oleh Imam Malik Al-Muwatta ya, belum tuntas itu kitab beliau baca ke Abdullah Haddad. Abdullah Haddad pulang ke rahmatullah. 40 tahun melazimkan Abdullah Haddad, jalan dari kota Ghurfah ke Tarim. Kita ke Citayam aja malas. Ini ke Tarim nih, dari Taris ke dari Ghurfah ke Tarim. Hampir semua kitab yang beliau karang ya, hampir semua. Tuh, nanti di antara karangan yang beliau karang tuh kitab semuanya berkah isyarat Abdullah Haddad. Semuanya, hampir semua, enggak semua. Nih di antara nih kitab ini nih. Tuh. Dalam kitab ini beliau menerangkan ma'asil qalbi, perbuatan-perbuatan maksiat yang datang dari hati. Tuh, maaf ya, kalau hati maksiat badan taat tetap sama Allah Ta'ala nggak dicatat ya. Lahiriah taatnya nggak dicatat oleh Allah. Tuh. Badan taat. Tahu taat ya? Dia sholat gitu segala macam. Tapi di hati dia ada perilaku maksiat ini. Tuh, maka pahala taat yang dia kerjakan dengan lahirnya dihapus oleh Allah. Ini menentukan. Wa hifdzul qalbi, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam karangannya ini,
wa hifzul qalbi, dan menjaga hati itu, memelihara hati itu, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan yang itu dianggap maksiat hati. Kan jadi ada maksiat lahiriah, ada maksiat hati. Nah, kita jaga nih hati kita, jangan sampai hati kita bermaksiat. Tuh, memelihara hati jangan sampai ya jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wajibun ala kulli muslim. Wajib hukumnya bagi setiap muslim, fardu ain. Tuh, jadi yang fardu ain bukan salat doang. Banyak orang salat ujung-ujung nyolong. Kenapa? Karena salat yang dikerjakan, dia nggak yakin kalau anaknya akan ada rezeki dari Allah. Akan apa? Dipikir tuh nih, untuk mendapatkan rezeki anak harus nyolong nih. Tuh, jadi berarti orang yang sholat tapi di hatinya ada perbuatan maksiat, ya, itu dia akhirnya mengajak dia, menuntun dia, ya, membawa dia dengan maksiat hati tadi kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Di antara memelihara hati, kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ya, tuh, ya, jaga hati dari perbuatan maksiat, ya, itu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, bagi setiap kaum muslimin laki dan perempuan. Jaga nih kita punya hati. Tuh, sebab ada maksiat hati itu maksiat yang naudzubillah itu. Terus wakadha, dan demikian pula, ya, selain wajib memelihara hati itu, ya, maka wajib juga tuh bagi orang muslim hifdzul a'dha'i sab'ati, ya, untuk memelihara, menjaga, ya, akan anggota-anggotanya yang 7. Jadi gini, memelihara hati wajib bagi setiap muslimin, ya, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kan kalau maksiat badan kan mabok, ya kan? Mabok, judi, zina, apalagi tuh, nyolong, terus ngebunuh, itu kan maksiat hati tuh, maksiat badan, maksiat lahiriah. Maksiat hati lain lagi, tuh, ya. Nah, sebagaimana seorang yang muslim itu wajib memelihara hatinya dari perbuatan maksiat, maka demikian juga wajib bagi muslim tadi, ya, untuk memelihara, menjaga, ya, akan anggota-anggota tubuhnya yang berjumlah 7, tuh, fardu ainin ala kulli muslimin. Maka memelihara hati dari perbuatan maksiat, memelihara 7 anggota dari perbuatan maksiat, itu semua hukumnya fardu ain ala kulli muslim. Fardu ain nih. Berarti kalau dikata fardu ain, ditinggalin dosa, dikerjain pahala. Dikerjain nggak sesuai ilmu, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tuh, jadi jaga hati kita, ya. Itu hukumnya wajib dari perbuatan maksiat. Kan maksiat hati ada itu. Tuh. Dan maaf, maksiat hati ini orang berilmu banyak ya. Yang dianggap ngerti itu banyak. Tuh, ngerti? Pokoknya siapa ke orang yang punya kelebihan dalam sisi agama, itu kadang maksiatnya di hati. Kan nggak mungkin dia ngeliat guru agama zina. Nggak mungkin guru agama dia mau kelihatan mabuk. Nggak mungkin. Tuh nih, tapi belum tentu hatinya seindah lahir yang diperlihatkan. Belum tentu. Tuh, itu bisa jadi maksiat hati. Makanya kalau ada orang berilmu, ya, bahasanya agama, tapi sesungguhnya dimengerti oleh orang yang sedang bicara agama. Oh, sesungguhnya nyinggung kayak no. Oh, sesungguhnya. Itu karena hasud. Tuh, ngerti? Karena hasud, karena mungkin takut keambil muridnya orang lain. Tuh. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, dan memelihara hati, menjaga hati, memelihara. Ini kalau orang yang udah ngerti ilmu air, ilmu sholat, ya, ilmu wudu, ya. Artinya ngerti itu ilmu syariat yang lahiriah, ya, dan ngerti ilmu tauhid ala qadar, ilmu ini masuk sama dia. Masuk, sebab ini ilmu yang dapat membersihkan. Tuh, dari, ya, pelajaran, ibaratnya kan kita belajar tauhid nih, ya. Kan kita belajar tuh sifat wajib Allah. Tuh, ngerti? Nah, dengan kita belajar ilmu tauhid, ya, pertama Allah Ta'ala, ya, laisa kamitslihi syai'un, nggak ada sepertinya sesuatu. Tuh. Lalu si guru terangkan ala kadarnya. Berarti itu udah ngerti ilmu tauhid itu. Oh, Allah Ta'ala wajib baginya sifat, ya, berbeda bagi yang baru. Tuh. Ilmu tadi yang ente miliki, tuh, ngerti? Itu akan dirasuki oleh syaitan dengan, ya, mempertanyakan dalam diri ente. Tuh, ngerti? Allah Ta'ala nggak ada seumpama baginya, nggak ada seperti baginya. Tuh, ngerti? Nah, syaitan masuk. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena satu ilmu yang kita miliki berarti kita telah memiliki mutiara. Tuh, setiap mutiara itu kan barang berharga. Tuh, ngerti? Maka setiap orang yang memiliki barang berharga pasti ada orang yang ingin untuk mencurinya. Tuh, ngerti? Berarti ilmu yang ada di diri kita tentang mengenal sifat wajib Allah, ya, itu berarti menjadi incaran setan. Tuh, untuk apa? Untuk supaya, ya, apa yang ente dapat dari ilmu tentang mengenal sifat wajib Allah tadi, ya, sama setan mau diragukan, mau digoda segala macamnya. Makanya kata Muhammad SAW, ngerti?
Sungguh setan itu akan pasti datang kepada salah seorang di antara kalian yang beriman. Pasti, kata Rasulullah. Tuh, nanti. Dan nanti dia akan memujuk kalian ya untuk ya mengiming-imingkan kalian ya akan keimanan kalian kepada Allah. Iya ya. Allah gimana nggak kuasa? Yang ciptain langit Allah. Tuh, setan pasti masuk ke diri kita. Kita yang udah belajar ya. Iya, Allah, aneh kemarin jalan-jalan ke daerah sono itu gunung indahnya. Lalu apa naik bukitnya indah, lalu pandangannya indah, subhanallah, subhanallah. Lagi saat begitu kata Rasul, setan masih masuk. Yang ciptain Allah siapa? Orang yang udah belajar agama pasti ngalamin begitu suatu saat, pasti. Ngerti gak? Insya Allah ente ngalamin. Ngerti? Kenapa? Ente dibawa tema apa? Setan pertama masuknya, ngerti? Kepada hal yang ente membenarkan Allah Ta'ala itu ada maha kuasa. Ngerti? Tapi kata Rasul saat itu setan berkata, Man khalaqallah. Kalau gitu yang ciptain Allah siapa ya? Maka kata Rasulullah, Idza wajada ahadukum dzalik falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Maka siapapun di antara kalian yang mengalami hal itu, cepat berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul amantu billahi wa rasulih. Tuh, cepat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billahi. Aku beriman kepada Allah Rasulnya. Kenapa? Karena ente belajar, Allah Ta'ala ada perumpamaan baginya. Tuh, ngerti? Berarti dengan ente tahu tadi, itu mutiara yang nggak bisa dibandingin harganya dengan dunia beserta isinya. Tuh, ngerti? Tapi ingat, setan nggak kepengen kita terus begitu ya. Digoda sama dia. Tuh, ngerti? Ente coba deh, sebelum tidur ngelamun deh. Itu ada tuh ingatan ente tentang kebesaran Allah. Tuh, ngerti? Suatu saat ada. Tuh, ngerti? Tapi maaf, saat itu ente akan dialihkan oleh setan. Tuh, ngerti? Apa iya, terkiamat gimana tuh? Ngebayang-bayangin deh. Insya Allah di antara ini kalau belajar ilmu ya, dan ente terima itu ilmu dan ente simpan, ada godaan begitu. Rasulullah kasih jalan, kalau salah seorang di antara kalian mengalami hal tadi, pertama berlindung kepada Allah, dua katakan amantu billah wa bi rasulih. Udah selesai. Sejak itu setan kabur. Artinya saat itu kabur, besok kalau ente lagi begitu ngalamin lagi. Allahumma ini benar deh. Emang Rasulullah kemarin pernah dusta. Tuh. Dahsyat Muhammad. Wa hifdzul qalbi, dan memelihara hati itu ya minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang ada dalam hati ya, wajibun ala kulli muslimin, itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ati, dan demikian pula ya menjaga, memelihara, merawat ya akan anggota-anggota tubuh kita yang 7 ya, fardu ainin ala kulli muslimin. Itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Al makna maksudnya tuh, maksud daripada menjaga hati, memelihara hati dari perbuatan maksiat, anna hifdzal qalbi minal ma'asi, yang sesungguhnya memelihara hati, menjaga hati, merawat hati ya dari perbuatan-perbuatan maksiat yang yang dilakukan oleh hati, fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin. Itu hukumnya wajib ya. Yang wajib tadi wajib ain, bukan kifayah. Tuh, jadi sesungguhnya memelihara hati, menjaga hati dari perbuatan-perbuatan maksiat ya, maka hal itu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin. Tuh, mukallafin, tapi muslim tadi mukallaf, yang udah balik maksudnya. Wa kadza hifdzul a'dha, dan demikian juga memelihara anggota badan yang 7. Apa ya? Yang 7 adalah pertama mata, mulut, perut, kuping, kaki, tangan. Kok 6? Satu lagi apa tuh? Satu lagi farjun, kemaluan. 7 anggota. Jadi hati jaga nih, menjaga hati wajib fardu ain. Lalu 7 anggota. 7 anggota Anda sebutkan nih, mata, mulut, kuping, perut, kaki, tangan, kemaluan. Mulut dari apa ya? Banyak, ribah. Terus mata dari apa ya? Dari apa ya? Ihtigar bi ahadin muslimin, memandang hina kepada kaum muslimin. Terus kuping ya, dari mendengarkan yang Allah haramkan. Kemaluan ya, dari istimna, onani, zina. Terus apalagi liwat, sodomi atau yang sejenis dah. Tuh. Lalu kaki dari apa ya? Dari melangkah ke tempat-tempat yang di situ kita akan ngadu domba atau ghibah ya. Tangan dari nyolong, dari mengambil hak orang yang enggak dibenarkan. Perut dari apa yang memasukkan yang haram. Terus apa lagi tadi? Kuping dari mendengarkan yang haram, kan ada 7 tuh.
Udah yang tulis kita berbuat semua. Tuh. Wa bi salahi qalbil insan, tuh, tasluhu a'dha kulluha. Dengan seseorang itu memperbaiki hatinya, atau kita berupaya ini belajar memperbaiki hati. Tuh. Maka dengan baiknya hati, dengan lurusnya hati, dengan bersihnya hati, tasluh akan menjadi baik, akan menjadi lurus, a'dha'u, anggota-anggota badan dia, kulluha semuanya. Jadi yang menjadikan misalnya naudzubillah, misalnya contoh aja deh, contoh ke diri Anda deh. Kalau ada kata-kata Anda berbicara kepada ente selalu omongan Anda tuh kalau bicara tentang ente kayak sinis, sadis. Dia kalau ngomong mana kayak ini banget. Tuh nih, berarti hati dia sama ente gak bagus. Tuh ngerti? Artinya ente berasa kok nih orang kalau ngomong sama yang lain ngomong biasa, sama gue pedes banget. Ingat ini bukan bicara agama, kalau agama pedes mungkin karena dia ngomel. Ini ngomong biasa. Gue bingung kalau dia tuh ngomong sama yang lain, dia ngomong biasa, gila sama gue kayak ketus banget. Nah itu orang mungkin di hatinya sama kita gak bagus. Mungkin dia ada gedek kali sama kita. Karena apa? Karena kita menyam-nyam kabel cesan gak dipulangin. Tuh, jadi dengan baiknya seseorang pada bagian hati, maka akan menjadi baik seluruh anggota badan dia. Tuh. Jadi baiknya anggota badan bergantung hati. Hati bersih, anggota badan bersih. Tuh. Hati keruh, maka anggota badan kita begitu pasti melakukan perbuatan yang nggak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hati itu dia panglima dari semua anggota badan kita. Dahsyat tuh. Tafsudu kulluha wa bifasadih, dan dengan rusaknya hati, dengan nggak bagusnya hati, dari perbuatan yang nggak dibenarkan oleh agama, tafsudu kulluha, maka semua anggota badan kita jadi rusak. Dengan nggak bagusnya kita hati, dari perbuatan yang Allah nggak senangi, artinya kita sama orang hasud, sama orang kita benci, maka mau nggak mau tuh ngerti, omongan kita tentang orang yang kita nggak demen pasti nggak bagus. Tuh, sejauh nggak bagusnya hati kita kepada seseorang, maka anggota kita ketika melihat orang tadi atau ketika berbicara tentang orang tadi, pasti pembicaraan yang nggak bagus. Naudzubillah min dzalik. Contoh deh, misalnya kita bertetangga contoh. Ternyata ada di antara tetangga kita yang kita sama dia nih nggak akur, nggak demen. Ente lagi duduk depan rumah, yang kelihatan orang lewat. Tuh. Lalu orang yang ente sama dia nggak bagus hati segala macam, dia lewat depan rumah ente. Bohong ente memandang dia dengan baik, bohong. Pasti mau kemana tuh? Bisa deh, soal ente nyontoh ini bisa. Pas gimana ngeliatnya sinis. Tahu ngerti? Ngeliatnya sinis. Mana? Dia. Gitu deh. Insya Allah bisa deh, insya Allah bisa karena kita berbuat. Iya. Ente enggak ada sama. Tahu nih? Tapi alhamdulillah kita kan belajar, tahu nih? Jadi kenapa tuh kita kok memandang orang kayak remeh atau hina atau rendah? Berarti hati kita sama dia nggak nyatu dalam hal yang dibenarkan oleh agama. Lihatin. Lu pernah tuh dia lewat tuh, biar gue pernah ngeliat. Tuh, entar dia lewat sedikit tuh, ente mandangnya mata ente kayak mandang meremehkan atau mandang merendahkan, pasti deh. Tahu nih? Nah, begitunya mata kan lahir tuh. Tuh, perbuatan mata ente memandang rendah kepada orang yang lewat tadi, karena di hati ente dari urat saraf yang nyambung ke mata nggak bagus sama dia. Tuh, ngerti? Jadi dengan tidak bagusnya anggota badan, karena hati ente sama orang tadi nggak bagus. Ngerti ya maksudnya? Insya Allah ngerti, dan ini ada dalam kehidupan kita. Tuh, makanya belajar ilmu menjaga hati itu fardu ain. Wajib. Kok ketawa? Ngalamin kali. Ngalamin. Dan insya Allah kita ngalamin. Emang kita lagi belajar. Tuh ngerti? Lagi belajar. Insya Allah kita ngalamin tuh. Berarti itu ngerusak amal kita loh. Tuh ngerti? Itu ngerusak amal kita. Jadi pandangan kita tadi kepada orang tadi dengan pandangan meremehkan, pandangan sini segala macam, itu sama agama dosa ini. Nah, berarti dengan kita berbuat begitu, Allah mah di hati kita tuh, ada hal yang nggak bagus sama dia. Nah, kita wajib memelihara. Berarti kalau emang udah ada, ngobat ini wajib. Itu udah di akhir zaman, kata wali besar, orang di akhir zaman, mereka lebih memelihara anggota lahiriahnya. Ibarat kata nih, ente coba deh rasakan badan ente lemas atau kepala ente kelengan. Bohong ente nggak segera nyari obat. Pasti cari obat.
Untuk supaya rasa nggak enak di kepala ini hilang dan ente bisa berpikir normal. Tapi selama ini hati ente punya penyakit yang naudzubillah merusak amal, tuh ngerti? Dan menjadikan ente nggak dapetin nikmat dalam beribadah kepada Allah, doa ente nggak menyerap di hati itu, nggak pernah ente cari obatnya. Alman wali mah kalau ngomong enak, tapi kita bingung. Bujuk nih omongan nggak ada yang lebih halus sampai dia udah halus. Kata dia gue nggak ngomong, gue nyatet. Gue nggak ngomong, gue ngarang ya. Tapi bujuk nih, itu yang dianggap mengerti ilmu, nerangin jujur beban ente. Kenapa? Apalagi keterangan tadi, umumnya mayoritas orang udah mengalaminya. Sehingga dianggap nyindir, dianggap nyinggung. Tuh nih. Padahal yang ngajar juga kalau dijujur dia kena. Kayak aneh kan, astagfirullah. Ih kenapa kok aneh nggak bagus sama orang astagfirullah. Enggak, dia kan dia saudara seagama. Tuh, nah itu kita belum bisa begitu. Tuh, ini awalnya kalau ngomong semua kena itu. Tuh, jadi sejauh mana ya baik kita punya hati, maka baik pula anggota badan kita. Kan kadang ente sama temen nih, ya lagi ngobrol 5 orang, yang satu datang, ente sama orang yang baru datang kurang demen. Selama ini pura-pura nggak ngeliat aja. Tuh ngerti? Insya Allah di antara kita ada yang ngalami perbuatan tadi. Tuh ngerti? Ya masa kita mau langsung jalan nggak enak? Selama ini asal aja. Tuh ngerti? Tuh, berarti tidak sempurnanya ente dalam melaksanakan ajaran agama selama dengan baik, yang itu ampunan dosa. Tuh ngerti? Sehingga berarti ente dengan tangan ente berbuat yang bagus kepada dia. Dan kalau dia punya rasa, dia juga berasa. Kok selama ini mau gue layan? Tuh ngerti? Kalau dia juga nggak bagus sama ente, dia juga sebenarnya nggak mau selamat waktu datang sama lo. Cuma karena rame, takut ketahuan, pura-pura. Jadi selamanya nggak sempurna aja, masing-masing kedua pihak punya rasa. Tuh ngerti kan? Karena lo sama lo hatinya dua nggak akur. Butuh kita sama agama ditelanjangin ente. Ditelanjangin kalau kita mau tahu. Dahsyat agama, Allahu Akbar. Karena agama untuk menuntun kita punya hidup. Tuh, dari dia sampai akhirat. Famin ma'asil galbi, dan di antara maksiat-maksiat hati. Tuh, jadi kan memelihara hati dari perbuatan maksiat wajib. Fardu ain ya, hukumnya fardu ain. Tuh. Sebagaimana ya memeliharanya manusia akan 7 anggota tubuhnya, itu juga fardu ain. Tuh. Maka sejauh mana manusia itu berupaya memperbaiki hatinya, ya, maka baiklah semua anggota badan dia, terutama yang 7. Dan sejauh mana ya rusak hatinya, maka sebegitu pula rusak anggota tubuhnya yang 7. Tuh, nggak bagusnya hati kita kepada si A, maka otomatis mata kita sama dia mandang nggak bagus. Nggak bagus. Tuh, ngerti? Ih, dia jalan kerja lewat depan rumah kita gimana ya? Iya, melengok. Tuh, itu benar. Kita nyapu atau kita ngobrol, atau lagi nggak nyapu lagi begini. Ini orang yang kita hadapan lewat, itu pernah nyapu. Nggak mau ngeliat, iya benar. Kita kalau agama kalau diterangkan jujur kita nggak bisa menghindar. Allahumma nggak bisa. Tuh, ngerti? Waduh, gimana nih? Iya benar, aneh begini. Makanya aneh lebih dulu merasa kalau keterangan agama yang aneh kena. Tuh, karena kita disuruh obatin. Tahu ngerti? Berarti di hati kita ada penyakit. Sebagaimana ente mencari obat dari anggota lahiriah ente yang sakit, tuh nih. Berarti agama pun mengobati mana yang dianggap sakit pada bagian jiwa ente. Bahwa kalau jiwa sakit, semua sakit. Tuh. Orang nggak demen sama tetangga lagi hajat, bisa nggak dikasih tempat ente? Ini aneh tetangga, aneh nggak demen tetangganya hajat, punya, Pak jangan sih Pak yang lain bisa kita begitu tuh. Kan berarti nggak bagus itu. Benar nggak? Kan di masing-masing wilayah suka ada kejadian begini. Tahu ngerti? Suka ada kejadian begini. Bawaannya gimana ya gitu. Motor nih lebih dikit dari nggak kena pintu dia, nggak agak nih. Mundurin dong dikit, ntar keluar masuk. Padahal ini agak ganggu. Ya Allah, ada aja. Nah, famin ma'asil galbi, di antara maksiat-maksiat hati, tuh, ya. Jadi ini wajib dipelihara, jangan sampai ini di hati kita ada perbuatan maksiat seperti ini. Tuh, ngerti? Jadi kalau ada maksiat seperti ini, ya Allahumma anggota badan berbuat pasti. Tuh, apa itu di antara maksiat hati? Asyakku fillah, ragu-ragu kepada Allah Ta'ala. Tuh, ragu kepada Allah baik akan keberadaan Allah Ta'ala, ya, atau ragu akan sifat-sifat Allah Ta'ala, atau ragu kepada jaminan Allah. Udah bang, ente ngapain cari duit capek-capek sakit. Emang ente gak yakin anak ente ada rezeki dari Allah? Yakin. Tapi kehidupan ente mencerminkan ente ragu-ragu. Kenapa? Karena ente habiskan waktu ente untuk cari dunia segala macamnya, tuh nih, dengan tidak lagi mempedulikan kewajiban kepada Allah.
Tuh nih, jangan ada keraguan nih di hati ente akan rezeki jaminan Allah. Tuh nih. Sehingga apa? Sehingga langkah ente, otak ente segala macam semua dipikirin, diputar untuk cari duit segala macamnya. Tuh sehingga apa? Kewajiban yang Allah wajibkan nanti abaikan. Ketika ditanya jawaban ente yakin rezeki jaminan Allah. Tapi perilaku ente nggak mencerminkan orang yang yakin rezeki jaminan Allah. Baik buat ente, buat istri ente maupun buat anak ente. Tuh, ngerti ya? Berarti di hati ente perbuatan maksiat. Tuh, ngerti? Nah, di antara maksiat yang wajib kita jaga jangan sampai dilakukan oleh hati kita, asyakku fillah. Tuh, ragu-ragu kepada Allah. Tuh, ragu kepada Allah bahaya itu. Terus wal amnu min makrillah, dan berasa aman dari tipu daya Allah. Ingat Allah nggak nipu ya. Cuma Allah Ta'ala udah berkehendak punya tipu daya. Tuh, ngerti? Itu namanya al amnu min makrillah. Tuh, jadi kita nggak boleh berasa aman ya kepada Allah Ta'ala ya dari yang sekarang kita ada di dalamnya. Tuh, ngerti? Kan kita sekarang alhamdulillah dapat nikmat dari Allah ya, meyakinkan segala apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tuh, ngerti? Nah, ini harus kita pelihara, kita minta kepada Allah agar dilestarikan, ditetapkan, diabadikan, dikekalkan dalam dalam badan dan hati kita. Apa? Jangan merasa aman. Oh, gue mah ibadah, oh, gue mah sholat. Entar dulu. Tuh, ngerti? Allah Ta'ala mau gali bal gulu. Tuh nih, zat yang membulak-balikan hati. Tuh nih, sebentar ente pagi mau mensor bisa kafir kok, kata Rasulullah. Tuh, berapa? Jangan berasa aman dari tipu daya Allah. Tuh, tetap minta perlindungan kepada Allah, minta pemeliharaan dari Allah Ta'ala ya, agar apa yang Allah berikan nikmat kepada kita ya, meyakinkan segala apa yang datang dari Allah Ta'ala dalam Muhammad SAW ya, kiranya Allah tetapkan dalam hidup kita sampai Allah matikan kita husnul khatimah. Tuh, terus begitu. Ka'an yashukku fi wujudi dzatihil garima. Seperti apa tuh maksiat hati itu? Ragu-ragu kepada Allah. Ka'an yashukku, yaitu seperti dia seakan ragu-ragu. Tuh nih, fi dzatihil garima. Akan zat Allah Ta'ala itu adanya terdahulu. Masa bisa sih Allah dari dulu? Dulunya kapan? Harus murtad itu orang begitu. Tuh nih. Ya Allah Ta'ala dulunya kapan? Masa enggak ketahuan? Na'udzubillah. Tuh, dia ragu-ragu tuh. Ya. Au yashukku, atau dia ragu-ragu fi sifatin, akan satu sifat min sifatihil wajibati lahu ta'ala, dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kan sifat wajib Allah 20. Tahu ngerti? Ya. Zat Allah Esa Tunggal. Ya. Nah, dia akan zat Allah Ta'ala nih ragu-ragu. Tuh nih. Allah Ta'ala ada. Gimana tuh adanya Allah? Masa nggak bisa diiniin? Gua menghabis-habis pikir. Murtad itu orang bisa begitu. Nah, jangan sampai di hati kita ada tuh pemaksiat seperti itu. Atau gua mau Allah yakin, tapi Allah kayak gimana tuh ya? Sifatnya, kuasanya kayak, jangan udah. Jangan ragu-ragu sudah. Udah tuh kata Rasul jawabannya, amantu billah wa bi rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Nih, alhamdulillah, masya Allah, kata billah, ya Allah, terima kasih banyak. Fayati syaitan ala qalbi ibni Adam, wa yadidu ala syukuk. Tuh, alhamdulillah. Yang tadi Anda terangin tuh pembukaan. Itu Anda baca dulu ya. Dulu Anda baca tuh. Mungkin tahun 99 kalian baca tuh kitab di Majalis Susaniyah. Nih di sini ada nih, sesungguhnya setan datang kepada seseorang. Tuh, datang kepada seseorang ya, dalam hadis Muhammad bersabda, ya, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kada. Setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Tuh, yaqulu, setan berkata, man khalaqa kada. Siapa tuh yang ciptain air terjun demikian indah? Cari air terjun berhenti 2 menit. Nggak deh. Air terjun kan terus keluar. Coba ente naik ke atas yang paling tinggi, dari mana dasarnya nggak ada. Kok ngalir terus itu? Siapa yang ciptain? Tuh, kata Rasulullah, salah seorang kalian akan digitu sama setan. Dan ketika setan bertanya tadi, pasti salah seorang dari menjawab Allah. Allah. Itu gunung demikian indah, Allahu Akbar. Toto kok bisa ada jalanan buat orang naik segala macamnya. Itu siapa yang ciptain? Kalian pasti kalau digituin sama setan, jawabnya Allah. Tuh. Hatta yagula, sampai setan akhirnya berkata. Tuh, ingat ini dalam lamunan kita ya. Artinya kita ngebayangin Allahu Akbar, indah banget ya Rabb. Tuh, Allah punya cipta. Tuh, terus. Tuh, sampai akhirnya setan berkata, man khalaqa rabbak. Kalau itu yang ciptain Allah, itu Allah, lalu yang ciptain Allah siapa? Setan. Siapa yang ciptain Allah? Tuh. Fa'idha balaghahu falyasta'id billah.
Maka kata Muhammad SAW, apabila ya telah sampai setan dengan pertanyaannya kepada seorang gitu, maka hendaklah berlindung kepada Allah Ta'ala. Tuh. Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Tuh, jadi begitu sadar, kok kesana-sana nanya nih setan nih. Tadi benar tuh, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Entar setan yang ciptain Allah siapa? Tuh. Kalau sampai ya setan yang datang kepada kalian berbuat demikian, sampai akhirnya dia kepada intinya siapa yang ciptain Allah, maka cepatlah kalian berlindung kepada Allah. Dan katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tuh, nih, kabur tuh setan. Tapi maaf, nanti datang lagi. Apalagi udah tanggal 28, 29. Kurang gaji belum turun. Cepet. Tuh. Waduh. Ternyata di sini ada. Yang tadi Allah mana belum lihat tuh keterangan ini. Tuh, karena ada baca di kitab lain. Tuh, jadi ragu-ragu kepada Allah. Jadi, kedatangan setan tadi, tuh ngerti? Kata Rasulullah tuh, ya, itu setan yuridu alisyuku. Tuh ngerti? Setan akan membuat kita ragu-ragu. Oh, ini Allah yang ciptain. Ini Allah. Ini Allah. Ini Allah. Tuh, ntar ada setan berkata, siapa yang ciptain Allah? Apa maksud dia begitu? Ya, maksudnya adalah yuridus syukuk. Dia mendatangkan di pikiran kalian, di hati kalian, keraguan-raguan kalian kepada Allah. Tuh, ngerti? Sekarang kalau ditanya, siapa yang ciptain Allah? Lalu ente pikirin, ayo. Apa nggak ragu-ragu? Tuh, ngerti? Tapi ketika ente a'udzu minasyaitonir rajim, amantu billahi wa birrasul. Selesai udah. Tuh, ngerti? Setan benar. Emang setan tadi lo kagak lihat. Emang setan tadi. Wal amnu min makrillah ta'ala, dan juga ya di antara maksiat hati itu al amnu. Arti amnu ya berasa aman, berasa tenang. Min makrillah, dari tipu daya Allah Ta'ala yang mungkin mengenai kamu. Tuh. Wal gunut min rahmatillah, dan ya di antara maksiat hati apa? Al-qunut. Apa qunut? Putus asa. Pakai to, bukan pakai ta. Kalau pakai ta, qunut sholat subuh. Ini wal qunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Tuh. Ya. Wahuma. Ini ya maksiat hati yang pertama. Apa tadi? Al-amnu min makrillah. Jadi ragu udah selesai. Tuh. Sifat berasa aman dari tipu daya Allah. Lalu putus asa dari rahmat Allah. Huma, nih dua nih, sifatani, dua sifat, madmumatani, yang amat sangat tercela. Khabihatani, dan amat sangat keji di mata Allah. Tuh, ngerti? Maka nanti di hari kiamat ada orang datang, kata Rasulullah, ada orang datang yang dia di dunia alimun, orang alim. Tuh, ngerti? Dia orang alim. Dia datang kepada Allah, ya Allah, ma jazai indak. Ya Allah, apa balasanku yang ada di sisimu? Kata Allah Ta'ala, nari jahannam. Itu neraka jahannam buat ente. Yang datang di hadapan Allah orang berilmu nih. Tahu ngerti? Orang berilmu. Datang dari kiamat, kata Rasulullah. Tahu ngerti? Lalu ketika datang di hari kiamat, dia langsung menghadap kepada Allah yang Allah nggak bertempat. Dia tanya, ya Allah, apa balasanku darimu? Di hari ini apa balasan buat aku apa? Kata Allah, neraka jahannam. Ya Allah, kok bisa? Li'annaka tugannitun nas min rahmati. Karena ente selalu memutuskan manusia untuk dapetin rahmatku. Keluar. Pas saya mau sembahyang. Nggak boleh bertato. Ente. Tuh, ngerti? Kamu bertato, nggak sah ngerti makmu. Sono, keluar. Ini masjid suci, bersih. Lu hati lu kotor. Tuh, ngerti? Dia bertato mungkin dulu. Tuh, ngerti? Nggak kenal agama. Nggak dapat sentuhan agama. Nggak ada orang yang niatkan di agama. Orang tua mungkin sibuk kerja segala macam, sehingga ada anak nggak ada perhatian, nggak ada nggak ada kepedulian dari orang bergaul, akhirnya kena tato, pakai anting segala macamnya, itu nanti. Mungkin suatu saat dia dilibatkan sama warganya atau sama lingkungannya dalam kegiatan keagamaan, itu nanti. Akhirnya ya lagi parkir jagain, nanti bantuin parkir ya, nanti ada acara maulid ramai segala macam, bantuin ya segala macam ya, tuh nih, nanti ada deh uang rokok, ternyata dia yang bertato, yang beranting bantuin parkir, tuh nih. Berarti kan ketika acara berlangsung, penceramah bicara, kan orang duduk hening. Dia di parkiran dengerin, tuh deh, tersentuh hatinya. Tuh ngerti? Tersentuh hatinya dengan nasihat orang yang ceramah dalam peringatan maulid atau keagamaan. Tuh deh, akhirnya dia mulai tuh tergerak mau sembahyang. Tuh deh, bujuk sampai musola atau masjid, ada orang yang ngelarang dia. Tuh ngerti? Akhirnya dia jadi kecewa. Tuh ngerti? Ya, gue mau baik, salah. Tuh ngerti? Pada gue kepengen diri, gue dengar tuh nasihat.
Tuh, maka si orang yang tukang 5 waktu di masjid itu bahaya besar itu manusia. Ente memutuskan orang untuk dapat rahmat Allah. Ente memutusi orang untuk dapat ampunan dari Allah, perhatian Allah. Tuh nih, dia udah mengakui kerugian masa silam. Tuh nih, kini dia dapat sentuhan agama berkah apa? Berkah dia dilibatkan dalam acara keagamaan di lingkungannya atau segala macamnya, dia jaga parkir tuh nih. Tapi setelah acara berlangsung dan orang ceramah tadi, dia manfaatkan waktu sambil ngerokok duduk di motor yang dijagain tuh nih. Kuping dia memperhatikan tuh ceramah agama. Tersentuh lalu kepengen baik. Tuh nih, ente bukan dukung, bukan sambut, malah ente putus asa dia. Tuh, sehingga kata Allah Ta'ala, tuh nih, sebagaimana ente memutuskan manusia untuk dapat rahmatku, maka sekarang aku putuskan rahmatku dari engkau. Masuk neraka jahanam. Orang berilmu yang ngomong Rasulullah. Tuh seram amat. Banyak kan orang begitu. Tuh ngerti? Orang kalau udah bertato dulu benar waktu dia bikin tato haram. Tuh ngerti? Tapi kan jarang orang bikin tato tahu itu haram. Tuh ngerti? Satu, enggak ada orang bikin tato sadar. Karena tato yang asli sakit. Sehingga dia pakai obat dulu. Tuh ngerti? Pakai obat, pakai apa tuh? Ngerti? Nah kalau dia mau balik ya udah biarin. Tuh ngerti? Urusan dia sama Allah. Tuh ngerti? Allah Ta'ala terima, enggak, yang penting ente jangan memutuskan dia dari rahmat Allah. Tuh. Orang pernah mau, biarinin aja udah. Tuh. Jadi sifat berasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah, sifat putus asa dari rahmat Allah, maka dua sifat ini masih hati nih. Tuh, ini adalah dua sifat ya yang madzmumatani, yang amat sangat dicela oleh agama, ya, khabithatani, amat sangat keji. Ini sifat busuk ini. Tuh, karena dengan orang putus asa dari rahmat Allah, tuh, yang Islam bisa masuk pindah agama. Karena putus asa dari rahmat Allah. Yang entah bagaimana bisa bunuh diri. Stres menghadapi masalah, tuh putus asa ya bahwasanya bisa ada kehidupan yang lebih baik buat ente di masa datang. Tuh, putus asa dipecat kerja. Tuh, udah deh ente mau kerja 15 tahun lalu kita dipecat segala mungkin ada salah. Udah biarin deh ente jaga kali ente Allah kasih. Enggak bisa anu di situ udah tumpuan hidup aneh kayak bunuh diri. Putus asa itu. Tuh, dipikir dengan bunuh diri selesai masalah. Lupa disiksa kubur. Tuh mau balik ke dia kagak bisa, orang busway udah lewat. Udah nabrak itu PGC. Iya, PGC. Nabrak PGC. Lah busway-nya hancur. Sama yang tabrakan lagi tuh dia ke Cawang tuh mati 3 orang. Udah kagak ada. Wa ma'nal amnu, wa ma'nal amni, dan sedangkan arti berasa aman minakrillah an la yujawizal abdu ta'dziballahi ta'ala, yaitu seorang hamba ya, dia enggak boleh berasa aman, berasa bebas seakan-akan dia enggak disiksa sama Allah. Enggak boleh. Sebab taat yang kita jalankan nih, Allah telah menjanjikan pahala, betul. Tapi ingat ya, Allah Ta'ala nggak wajib ngasih pahala dari ibadah taat kita. Nggak ada sesuatu mewajibkan Allah. Ngerti ya? Tidak ada sesuatu mewajibkan Allah. Nggak wajib Allah Ta'ala memberi kita pahala karena kita sembahyang. Nggak wajib. Allah mah nggak wajib. Itu kata sunnah jamaah itu. Ngerti? Memang Allah Ta'ala janji. Ngerti? Apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum. Balasan mereka. Janji Allah. Tuh ngerti? Enggak wajib. Tuh ngerti? Makanya kalau ibadah tuntut janji Allah. Jangan tuntut Allahnya. Kenapa? Karena apa? Enggak ada sesuatu yang mewajibkan Allah harus begini. Harus begini. Enggak ada. Tuh ngerti? Allah Ta'ala emang menjanjikan. Tuh ngerti? Tapi Allah Ta'ala juga mengancam. Sehingga jangan kita dengan ibadah kita, ya kita diajak dengan ibadah kita, seakan kita enggak bakal disiksa. Oh enggak bisa begitu. Tuh, dan jangan ente menganggap orang yang maksiat dia bakal enggak tentu. Tuh, itu namanya apa? Berasa aman dari tipu daya Allah. Tuh, justru dengan kita yang kalau kita nggak punya sifat berasa aman, tuh ya mudah-mudahan sih aneh Allah pelihara terus begini. Tuh, tuh, dan aneh nggak merasa ketaatan yang datang dari diri aneh semata-mata karena kemauan, enggak, ini karena taufik dari Allah. Tuh, dan mudah-mudahan yang aneh kerjakan diterima oleh Allah dan Allah berikan aneh pahala. Sehingga dengan itu aneh Allah jauhkan dari siksanya. Bisa-bisa tuh dia yang maksiat kali sebelum meninggal Allah ampuni dosanya. Sehingga dia tobat, disesali dosanya, lalu diambil ruhnya oleh Allah Ta'ala. Dia lebih baik dari aneh. Tuh berarti itu orang gak berasa aman dari tipu daya Allah. Takut-takut aneh begini belum tentu bisa begini terus. Kan banyak kejadian begitu. Tuh jadi jaga tuh jangan sampai kita berasa aman dari tipu daya Allah. Takutnya kita dalam keadaan begini tuh
kena godaan segala macamnya, ya kita jadi sama-sama jangan sampai. Ngeri ya, ngeri, emang benar, ngeri. Udah mintain mau doa deh, doa ya Rob. Wahada da'un udhal. Dan inilah penyakit yang amat sangat bahaya. Penyakit berasa aman dari tipu daya Allah itu bahaya. Kan ada tuh di Al-Quran yang kemarin 2016 tuh pas bisa kan ada wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Tahu nggak? Jadi Allah punya makar. Tahu nggak? Itu makar Allah Taala. Nah, kita jangan sampai ya punya sifat berasa aman dari tipu daya Allah. Jangan. Allah punya tipu daya. Nah, berasa aman dari berasa aman dari makar Allah, ya, maksudnya adalah an la yujawizal abdu ta'dzib Allah Taala. Seorang hamba jangan merasa bebas kalau dia bakal dapat siksa dari Allah. Jangan, bisa aja Allah menyiksa kita, bisa. Tahu nggak? Nah, kalau ada seorang hamba, gue mah gak bakalan. Gue sembahyang nih, gila masa iya gue Allah telah siksa, pantang. Tahu nggak? Nggak boleh begitu. Tahu nggak? Nah, kalau ada seorang hamba punya penyakit, punya rasa seperti ini, ya, wahada da'un udhal. Ini penyakit yang mengerikan. Penyakit bahaya tuh, penyakit berasa aman dari tipu daya Allah. Karena bisa jadi dia dengan ibadahnya enggak memohon pemeliharaan Islam iman kepada Allah. Dia berasakan terus tetap begini, enggak bisa. Tahu nggak? Haflah adat ya dal jalal ikram 7 kali nanti dalam rotib. Ya dal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Fatihah rotib yang terakhir apa? Wa husnul khatimah indal maut. Fi afiyah. Tahu nggak? Minta. Tahu nggak? Karena dia nggak bisa berasa aman tuh kalau ini Islam tetap ada dalam hati dia sampai mati. Nggak bisa. Tahu nggak? Sehingga dia jaga, dia mohon kepada Allah segala macam dan berlindung dari apa? Dari husnul khatimah. Tuh ngerti? Berarti dia nggak berasa aman. Kenapa? Contoh udah banyak. Tuh ngerti? Contoh udah banyak orang Islam. Udah terlenggol karena masalah bang. Tuh ngerti? Mengingkari agama Islam. Wah, ini orang maksiat sampai bisa dibayang kasar dosanya memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Tuh ngerti? Rahmat Allah jatuh sama dia. Blok mengakui akan dosa dan kekeliruannya serta minta ampun, meninggal. Surga buat dia. Itu tipu daya Allah, kita nggak tahu. Makanya berlindung dari tipu daya Allah, ya, dan terus memohon kepada Allah Taala tetap iman Islam, tetap hidayah taufik, ya, dan dikuatkan iman Islam, dipelihara iman Islam, dan minta Allah mati sul khatim. Itu nggak boleh tinggalin itu. Makanya kata setan, gos sama zahri, punggung aneh berasa patah, diinjak-injak, digebukin segala macam, ya. Liman da'a ya Allah biha sul khatimah. Setan paling sakit hati dan berasa patah dia punya punggung, kayak dijejak sama kita. Kapan? Ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah biha husnul khatimah. Di ratib hadat ada, ratib atas ada. Itu ya Allah biha, ratib atas ada. Tuh, nanti. Ya taibuna ilallah, ya Allah biha. Hafdah hadat ada. Tuh, nanti. Habis Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Terus la tahtika sitra anna wa afina. Ya alim sirri minna la tahtika sitra anna wa afina wa afana wa kunna haitsu kunna ya Allah biha. Oh, itu setan sakit hati deh. Setan sakit hati kalau ada orang baca doa tadi. Tuh. Dahsyat. Wa ma'nal gunut. Tuh. Dan apa sekarang arti gunut? Arti gunut putus asa. Tuh. Arti gunut adalah an la yujawiza rahmatallahi lahu wa afwahu anhu. Dan ente jangan berasa, ya, Allah Ta'ala enggak akan memberikan maaf dan rahmatnya kepada ente. Tahu ngerti? Kan ada ente orang begitu ada. Ane pernah nemuin lagi orang begitu. Ane pelok-pelok sama orang. Tahu ngerti? Ane pulang ngaji dari Walid dulu minggu sore, malam Senin, 9:30 dah. Aduh. Nah, lo kenapa? Waduh, dosa gue banyak lihat. Terus kenapa? Waduh, udah deh, gue malu, udah gue mati lihat deh. Ya bego, banyak kan dosa gue masih naik telat perempuan. Tuh ada orang putus asa depan jauh ya, tahun berapa yang nggak tahu deh tuh. Itu orang putus asa namanya. Tuh ngerti? Jadi dia sama setan diiming-imingin dosanya seakan nggak ada lagi ampunan dari Allah buat dosa dia. Tuh ngerti? Sehingga dia putus asa. Juga amat. Pokoknya seorang hamba berasa seakan dia nggak akan memperoleh rahmat dan maaf, ya, Allah Ta'ala karena terlalu amat sangat dahsyatnya dia dalam berbuat maksiat. Nah, kita nggak boleh begitu.
Selagi dosa yang kita lakukan, ya, enggak menyekutukan Allah Ta'ala akan sesuatu, yakinkan ada ampunan dari Allah buat dosa kamu. Dan ada harap rahmat Allah Ta'ala mengenai kamu. Karena kita enggak menyekutukan Allah. Dan enggak ragu akan adanya Allah Ta'ala. Cuma kita enggak bisa, ya, mengendalikan nafsu. Tuh, yang senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Tuh, dan nggak bisa menundukkan nafsu ketika ada perintah dari Allah untuk kita perbuat, sehingga kita diajak malas, diajak entar, akhirnya kewajiban terabaikan, maksiat diterjang sama kita. Tuh, nah, akhirnya setan wah, lu dosa lu terlalu banyak. Tuh, akhirnya merasuk di hati, di pikiran. Tuh, nah, akhirnya merasa seakan dosa dia nggak mungkin lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu putus asa, man. Itu bahaya. Ada kalanya kalau dia orang jahat bisa kepala ngebunuh orang. Kepala tanggung udah. Daripada dosa gue nggak diampuni, udah gue bunuh-bunuhin. Ada begitu. Tuh, berarti putus asa tuh dari rahmat Allah. Jangan, gue udah kepala tanggung udah. Udah dosa-dosa sekalian deh. Emang gue nggak bisa diampuni lagi. Saya bilang. Tuh, emang ente menyekutukan? Oh enggak, selagi ente yakin Allah Ta'ala Zat Maha Esa, nggak usah putus asa. Tuh, yang penting apa yang ente lakukan dalam bentuk dosa sesali. Tuh, dan ente janji sama diri ente sendiri kepada Allah bahwa apa yang ente pernah lakukan dari perbuatan dosa, ya, ente janji sama diri ente sendiri kepada Allah, jangan aneh. Tuh, bahwa ente nggak akan lagi mengulangi selama mati. Ketimbang ane berbuat kedua kali dari perbuatan yang itu merugikan ane, mendingan sebelum hal itu ane lakukan, ane minta Allah matikan ane. Tuh, begitu aja udah. Sebab kalau nggak begitu putus asa, itu bahaya tuh. Itu apa sifat? Mana kok dari ketakut. Wal gunut min rahmatillah. Terus wat takabbur ala ibadillah, dan berasa sombong kepada hamba-hamba Allah. Berarti kalau kita sombong tuh, ya, kita berasa, ya, seakan kita lebih dari yang lain, ya, dan berasa yang lain semua di bawah kita. Tuh, wat takabbur ala ibadillah min ma'asil qalbi, dan berasa besar, berasa sombong, ya, terhadap hamba-hamba Allah, itu juga merupakan maksiat hati. At-takabbur ala ibadillah, tuh, sedangkan sombong kepada hamba Allah artinya adalah talabul ulu. Tuh, dia menuntut, ya, akan ketinggian diri dia, ketinggian posisi dia, ya, wat tarafu, dan dia merasa di atas, wat ta'azum, dan merasa besar, ya, alaihim, di atas semua yang di antara yang lainnya, wastihgaruhum alaihim, dan merendahkan yang lain. Itu namanya sombong. Tuh, jadi dia merasa tinggi, wat tarafu, dan mengangkat dada, wat ta'azum, berasa besar, berasa agung, ya, alaihim, di hadapan orang-orang lainnya, wastihgaruhum, dan yang lain semuanya di bawah dia. Itu sombong namanya. Tuh, itu maksiat hati. Terus wa an yara an annahu khairun min ghairi, dan dia merasa, ya, bahwasanya dialah manusia yang paling baik di antara semua yang lain. Itu sombong namanya, ala ibadillah. Tuh. Nah, ini maksiat hati. Tuh, jadi pertama syak kepada Allah. Nah, ini keterangan buat orang Islam, ya. Karena nggak ada bicara kafir. Jadi ini kan fardu ain ala kulli muslimin. Tuh, nanti fardu ain bagi setiap. Jadi ini bukan pelajaran buat orang kafir, bukan. Jadi jangan sampai ada orang yang mengaku Islam, tapi di hati ente ada keraguan kepada Allah. Tuh, nanti ini bukan orang kafir, kan fardu ainin ala kulli muslimin. Tuh, jadi orang yang udah yang tahu dirinya beragama Islam segala macamnya, ya, maka jangan sampai keislaman yang ente pikul, ya, dengan identitas itu, ya, sementara ente punya maksiat hati, ragu-ragu sama Allah. Terus berasa aman dari makrullah, tipu daya Allah, dan putus asa dari rahmat Allah, dan berasa tinggi, berasa, ya, lebih berasa di atas, ya, ketimbang hamba-hamba Allah lainnya. Jangan. Tuh, ngerti? Karena masing-masing makhluk tercipta dengan kelebihan. Wa an yara, dan sombong itu adalah maksiat hati, ya, yaitu bahwasanya seseorang itu yang punya sifat sombong, dia melihat, dia mendapatkan annahu, bahwasanya dia ini, ngerti? Khairun min ghairi, dia berasa lebih baik dari selainnya. Itu sombong namanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن